ada satu surprise ya di kalangan DPR itu membuat undang-undang kan lambat. Ya. Ini begitu banyak cepat. Ya. Bagaimana memahami ini? Apakah yang membantu pemerintah atau mereka atau bagaimana? Sebab begitu banyak kok cepat ini kan mengagetkan. Ya, kalau saya lihatnya kita ini kadang-kadang gini ya, Prof ya. Kayak kita sekolah, Prof. Dibilang ujiannya 2 bulan lagi, kita belajarnya pada waktu tetap aja seminggu sebelum 2 bulan. The last minute. Ujiannya dibilang minggu depan, sama juga buat kita, nggak ada bedanya juga, Prof. Ya, jadi kadang-kadang penentuan deadline and who leads and who synchronize the whole thing itu membedakan semuanya. Menurut saya, karena buat kita begitu, mau dikasih tahun depan juga itu, oh siap, masih lama ya, siap ya. Belajarnya juga nanti baru deket tahun depan baru belajar juga, nggak dari sekarang kita siapin gitu. Nah ini kalau toh berhasil gitu, siapa kira-kira yang sebenarnya diuntungkan secara politik dan bisnis, dan pihak-pihak mana yang merasa dirugikan? Pak biasanya kalau ada satu kebijakan baru kan mesti ada dua pihak kan, diuntungkan dan dirugikan kan? Saya nggak tahu, Prof. Saya melihat ini ada rebalancing. Itu salah satu kunci daripada undang-undang ini adalah saya rasa menempatkan positioning daripada yang namanya konfrontatif menjadi kolaboratif. Saya kasih contoh. Pajak menentukan kalau kita telat bayar itu dikenakan denda 2% per bulan. Berarti 24% per tahun. Itu nggak fair. Sekarang dirubah menjadi pajaknya interest acuan komersial ditambah 5%. Jadi kalau sekarang misalkan 10% pinjaman ditambah 5%, 15% dibagi 12. Itulah menjadi jadi jelas di bawah 2%. Itu kan menempatkan posisi kita dengan pemerintah sama. Jadi bukan hanya memberikan penghukuman saja. Tapi kalau kita juga restitusi, kita juga telat balikin, kena pajak juga. Bayarnya siap? Sama juga bayarnya. Gitu ya. Jadi atau kita dengan pekerja. Pekerja sekarang juga namanya pekerja waktu tertentu. Itu pekerja waktu tertentu kan sifatnya kan hanya untuk waktu tertentu. Tapi sekarang ditegaskan undang-undang ini nggak bisa semuanya loh pakai perjanjian dengan waktu tertentu. Hanya bagian-bagian tertentu. Auto outsourcing sekarang bisa nggak dibatasin. Tapi kalau pegawai outsourcing mau gabung ke kita, masa kerjanya itu harus dihitung pada waktu dia kerja di perusahaan outsourcingnya itu, pada waktu dia bekerja di kita. Jadi menurut saya ada balancingnya ya. Tentu tidak semuanya bisa memuaskan. Dalam bisnis kan nggak mungkin bisa memuaskan. Yang bisa memuaskan kita mungkin hanya Tuhan kali, Prof ya. Nggak ada bisa memuaskan. Ya ini yang akhirnya saya katakan, Prof, mungkin saya meloncat sedikit. Asas kenegaraan. Kita semua pengusaha mesti punya jiwa kenegaraan. Kadang-kadang nggak boleh 100% hanya melihat keuntungan kita. Kita mesti lihat the big picture untuk generasi penerus kita. Nah, kalau ini bisa dilihat lebih dalam lagi, mudah-mudahan perbedaannya seperti itu kita bisa lihat dalam kerangka kebersamaan. Itu aja, Bro. Ya. Nah, ini Mas Ter kan punya dua sayap, sebagai pengusaha tapi juga pelindung buruh. Undang-undang ini siapa yang lebih merasa dipermudah? Dan tentunya pengusaha kan. Nah sementara buruh apakah mereka merasa dirugikan sehingga mereka protes atau sembunyinya karena belum paham saja? Ya kalau misalnya tadinya pesangon 32 bulan sekarang jadi 4 bulan atau 5 bulan, ya kan merasa dirugikan. Tapi itu kan yang sudah dapat kerjaan. Kalau yang belum dapat kerjaan diuntungkan dong. Dan ini lebih banyak kan? Jauh lebih banyak, ya kan. Nah, itu satu hal. Kalau saya pikir kalau kita mau menumbuhkan ekonomi kita, ya kita harus mampu membuat peraturan yang membuat lapangan kerja tumbuh jauh lebih banyak, ya kan. Dan ini sangat menguntungkan buat kaum yang anak-anak muda barusan lulus sekolah kan. Nah, cuma kalau mereka dikasih tahu hanya sepotong, ini sekarang pesangon lebih rendah gitu. Padahal jarang lah orang terima pesangon 32 itu kan. Ya mungkin 24-25 juga udah jarang gitu. Ada satu pandangan, saya minta tanggapan Mas Joshua dan Mas Darya, bahwa kalau undang-undang ini jadi, semuanya yang diuntungkan itu adalah presiden yang akan datang. Kenapa? Selama undang-undang ini yang begitu banyak saling bertabrakan, janji-janji kampanye itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi gitu. Nah kalau itu betul, maka Jokowi ini termasuk berani ya ngambil tindakan ini dengan segala risiko mungkin tidak populer. Gimana Mas? Ya tadi kalau presiden mengambil tindakan populer, tidak populer di termes pertama,
itu akan bisa dinikmati oleh waktu menang di terms kedua kan. Tapi kalau terms kedua memang tidak populer, ya pasti yang nikmati presiden yang akan datang. Seperti halnya gubernur lah, ya misalnya MRT, ya yang menikmati adalah gubernur yang nanti meresmikan kan, bukan. Ya, ini misalnya, jadi ini biasa lah. Mas Joshua gimana? Ini seorang pengusaha dan inovatif sekali, yaitu kalau kita suka menikmati restoran pelataran, nah ini bosnya ini, itu tempat berkumpul luar biasa. Lebih waktu pandemi ini orang ngobrol-ngobrol, ada jarak aman, dan Borobudur itu salah satu daya tariknya. Kembali ke pertanyaan saya tadi, gimana Mas? Jadi kalau menurut saya ya dua-duanya diuntungkan. Presiden sekarang dalam ini Pak Jokowi, dia tidak punya banyak pilihan. Dia harus melakukan revolusi perundang-undangan ini. Kalau enggak, ya berat kita Indonesia. Karena kita ini sudah resesi, sudah minus, kita memerlukan booster. Dan booster itu tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk wujud, misalnya hanya infrastruktur. Yang paling penting adalah infrastruktur perundang-undangan. Di mana dilakukan di sini kan adalah penyederhanaan, pemangkasan, dan yang penting ada sinkronisasi dari semua undang-undang, semuanya dilakukan secara bersama dalam satu paket. Nah kalau dulu zamannya Pak Harto ada paket Oktober, paket September, ini hanya dalam satu undang-undang. Nah ini memang langkah yang berani, tapi mungkin orang Presiden Jokowi juga bisa populer karena melakukan tindakan yang tidak populer kan? Karena dengan ini kan ini menjadi signaling dari kepada seluruh pengganti-pengganti nanti beliau di waktu mendatang bahwa ini adalah karyanya daripada Pak Jokowi dan DPR yang sekarang. Ya, dari sisi positifnya, apalagi nanti kalau sudah masuk ke MK, sudah keluar hasilnya MK, ini kan benar sudah disaring. Ya, jadi menurut saya itu saya setuju dengan Pak Darmono, tentu presiden yang berikut pasti menikmati ini. Tapi buat presiden sekarang, he has no choice, he has to do this. Kalau enggak Indonesia sangat berat untuk kita bisa menarik investasi. Kita perlu orang untuk invest di Indonesia, karena dana kita sudah kekurangan, benar-benar. Jadi kita mesti mempush semuanya. Walaupun dengan satu catatan saya, Prof. Selalu saya selalu percaya, our domestic market is our true backbone of our economy. Kalau nggak ada domestic market kita, berat sekali. Dan itu juga asing masuk juga kenapa? Karena our domestic market juga. Jadi domestic market ini harus dijaga. Salah satunya dengan apa? Ya Undang-Undang Cipta Kerja ini termasuk menjaga UMKM juga harus supaya bisa dijaga, supaya mereka bisa bertumbuh. Karena UMKM ini benar-benar yang sektor menurut saya yang sangat kompetitif. Gitu. Iya. Dalam konteks global kaitannya dengan kenaikan Biden dan juga China, yang punya uang liquid siap itu kan China kira-kira. Tapi kan Biden, Amerika kan juga tidak ingin Indonesia ini terlalu diwarnai oleh China. Bagaimana Indonesia menghadapi dua orang yang ingin berebut market Indonesia ini? Mister? Sebetulnya kan kalau Amerika selalu pakai tangan sekutunya. Nah yang punya uang itu nggak cuma China, Jepang juga banyak uang. Nah jadi kalau kita tarik China, Jepang, Taiwan juga ya sekutunya Amerika, Korea Selatan juga, ya dua-dua senang lah. Karena kalau tiga sekutunya Amerika ini juga di entertain di Indonesia, ya Indonesia bersahabat ke dua negara besar ini. Dan semua diuntungkan lah. Ekonomi Indonesia juga tumbuh, Asia Tenggara tumbuh, sehingga sebetulnya ya Amerika dan China nggak perlu perang dagang lah gitu. Bantu aja Indonesia dan Asia Tenggara. Kembali ke komentar Mas Joshua tadi ya, bahwa ke depan itu Pak Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai pembangun infrastruktur fisik jalan, dan kedua infrastruktur undang-undang. Ini kan dua rel untuk memajukan ekonomi Indonesia. Namun juga ada komentar kecil itu, jangan-jangan apa tidak mempermudah penguasaan lahan oleh modal asing gitu. Dalam berbagai forum kadang muncul itu yang dikhawatirkan. Gimana kira-kira? Ya, jadi kita mesti melihat perspektifnya apa yang dinamakan modal asing. Kedua, kita mesti lihat juga perspektifnya apa yang ditanam modal asing di tempat kita. Jadi pertama, perspektif modal asing sebenarnya di dunia ini sudah namanya globalization, ini sudah di mana-mana. Ya, melalui social media, melalui digital economy, semuanya sudah sangat terbuka. Competition ada di mana-mana. Kita punya orang nggak usah lagi tinggal kerja di Indonesia, bisa kerja di Singapura, kerja di Hong Kong, bisa menghasilkan produk-produk dari tempat kita.
Nah, jadi kuncinya memang kita harus kompetitif, dan harus kompetitif kita harus bisa menyerap ilmu mereka dan menyerap investasi mereka. Nah, kalau di dalam bidang properti, Pak Dar mungkin sangat tahu, ini kan sebenarnya apapun dia invest misalkan di kawasan industri, dia kan nggak bisa bawa pulang. Tanahnya tetap di Indonesia. Iya. Ya kan, tanah tetap di Indonesia. Badan hukumnya badan hukum Indonesia, regulasinya regulasi Indonesia. Yang dia lakukan adalah apa? Dia bekerja semaksimal mungkin, mempekerjakan tenaga kerja kita, syukur-syukur mengalihkan ahli teknologi dan membayar pajak. Sehingga tempat kita menjadi base. Inilah saya rasa yang dilakukan seperti oleh Vietnam dan sebagainya. Dan menurut saya sih, kalau saya sebagai pengusaha pure, adalah uang itu tidak mengenal kewarganegaraan. Kita bisa bekerja sama dengan siapa saja sepanjang dia mengikuti ketentuan peraturan undang-undangan kita. Bahwa dalam dunia bisnis itu kan ada 3 kalau nggak salah kuncinya kalau ingin menang. Produk bagus, harga kompetitif, dan layanan cepat. Itu kan. Kalau 3 ini tidak terpenuhi akan kalahkan Indonesia. Dan kedua, siapapun jadi pemimpin di era disrupsi ini, satu, pemimpin itu harus menjadi referensi kejelasan apa yang telah berlangsung. Kalau pemimpin tidak bisa memberikan kejelasan, dia akan kehilangan wibawa. Wacana publik didominasi medsos yang penuh hoax itu. Maka kejelasan itu harus muncul dari pemimpin. Dan kedua, harus memberikan harapan. Kejelasan dan harapan inilah harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, menurut Mas Dar, ini sebagai pemimpin opini dalam konteks ini, kira-kira bagaimana memberikan satu optimisme harapan bagi masyarakat situasi yang orang bilang VUCA atau disruptif seperti ini? Saya kira tindakan pemerintah terakhir-terakhir ini kan sangat jelas. Misalnya kawasan industri Batang, 4.000 hektar oleh BUMN dimulai. Ini kan sangat kompetitif. Harganya Pak Joy bilang kalau kawasan industri Jawa BK 1,5-2 juta rupiah, di Batang boleh 350.000 rupiah gitu kan. Pokoknya lebih murah dari Vietnam aja. Ini kan satu harapan dan tindakan yang konkret. Nah, itu baru Batang. Belum banyak hal lain yang pemerintah ini sekarang BKPM sangat aktif sebagai salesman. Ya, jadi ini satu hal yang menarik, memberikan harapan kepada investor bahwa Indonesia sekarang pemerintah engage, ikut kompetitif. Buat kami yang swasta, senang sekali karena kalau pemerintah udah mulai mempromosikan begitu, mereka itu kan pasti datang berbondong-bondong, nggak cukup Batang itu, pasti ke Kendal juga kan. Pasti kemudian ke kawasan industri yang lain yang akan tumbuh karena diberikan harapan dan tindakan yang konkret. Jadi tindakan-tindakan pemerintah ini saya kira brilian, meski banyak yang kurang paham. Ya. Bahwa sebetulnya tindakan pemerintah itu akan mendorong naiknya demand. Kalau demand naik, supply kurang, ya swasta pastilah yang akan bergerak jauh lebih cepat daripada pemerintah. Ini yang saya amati ya, ketika kita masih ribut dan cipta kerja, sungguhnya Mas Dar, Mas Joshua itu kan sudah melakukan misalnya pelataran di Borobudur yang begitu promising berkembang, kemudian Mas Dar di Tanjung Lesung, Morotai. Bisa cerita nggak apa ya ide awalnya, perkembangannya, dan kedepannya bagaimana perkembangan Borobudur gitu, dan juga sentuhan tangan dan dingin Anda, Mas? Jadi gini Prof, ya, Borobudur itu by destination, dari sisi lahiriah sudah diciptakan Tuhan menjadi destinasi. Itu dulu satu, dari sisi alamnya, dan ada Candi Borobudur. Terus dibuat oleh pemerintah yang namanya jalan infrastruktur. Nah ini semua 3 faktor ini dan keramahan penduduknya, ini yang kita rangkai oleh pelataran menjadi satu yang kita namakan adalah pelataran Silk Trail. Jadi orang naik mobil dari Jakarta, dia ke Borobudur, dia ke pelataran Bromo, terus dia ke pelataran Menjangan di Bali. Itu naik mobil itu sangat nikmat. Dulu kata pelataran itu dari mana sih ditemukan? Pelataran ya, karena kami melihat setiap kata kalimat itu pelataran kan dipakai di mana? Pelataran istana, jadi kalau kita orang menyebut pelataran kan dapat iklan gratis, Mas. Jadi kita pakai pelataran itu namanya kan selalu pelataran Borobudur, pelataran mana Puncak. Jadi orang semua jadi dan orang nggak bisa menghindari kata pelataran. Dan itu sudah didaftarkan hak paten ya? Sudah. Kalau itu sampai kelewatan berarti lawyernya bodoh sekali gitu. Ya, karena brand. Jadi saya mau sampaikan adalah pengusaha juga nggak boleh terlalu banyak meminta.
dia harus bereaksi cepat. Jadi pada waktu terjadi pandemi Maret, kita seperti naik jet coaster lagi kenceng-kenceng, tiba-tiba jet coasternya ditarik rem darurat. Penumpangnya semua loncat keluar, berhenti dia di atas. Tapi mesinnya masih jalan. Nah, kita langsung restrukturisasi. Bulan April minggu kedua, saya sudah lakukan namanya kita lakukan namanya Rainbow Program. Rainbow Program itu adalah apa? Semua program yang menceritakan mengenai pandemi ini sudah berakhir. Berakhir dalam arti kata sudah dibuka PSBB-nya. Jadi pada waktu Agustus dibuka, pelataran nomor 1 kita udah siap semua. Iklannya udah jadi, produk udah jadi, begitu dibuka, set semua orang langsung jalan semua. Berapa karyawan yang terserap di situ tuh? Kita belum banyak. Kita dari tahun 2009 saya buat dengan 25 karyawan. Sekarang karyawan kita 1.300. Wow. Ya, 1.300 dan kebanyakan adalah penduduk setempat. Jadi kalau Mas Prof ke tempat kita di pelataran itu terdiri dari sekelilingnya 4 dusun. 4 dusun itu dulu zamannya kita masuk itu masih bantuan langsung tunai. 2 tahun kita di sana udah nggak ada lagi bantuan langsung tunai dan semuanya udah punya hampir sepeda motor. Dan itu pemerintah tidak bantu kan? Oh tidak, kita sendiri Prof. Kita sendiri gitu. Master gimana Bang? Kan Master juga bergerak di bidang yang serupa itu. Ya sebetulnya memang sama lah kalau kita ini kan pengusaha selalu pertama kalau lihat begini kasih tahu ke anak buah semua bahwa ini kita mesti ambil asumsi yang paling jelek. Ya kalau paling jelek berarti kan kita potong gaji dulu terima gitu kan. Iya. Tapi kita harus hope for the best ya kan. Nah kalau hope for the best ya kita siap-siap planning semua begitu keadaan baik kita udah paling depan itu sama lah dalam konsep ini. Nah Tanjung Lesung yang kelihatannya apa tadinya itu okupansi rendah-rendah ada tsunami lagi ya sekarang justru bagus sekali ya betul. Karena kita siap dan paling dekat sama Jakarta kan orang masih takut naik kapal terbang kemana-mana pilihannya Tanjung Lesung gitu. Dan sudah siap-siap juga karena dari mula juga kita harus siap untuk sesuatu yang harapan yang paling baik terjadi gitu meskipun asumsinya harus yang paling jelek ya tuh jadi bakal harus cost dipotong segala macam itu jadi ini mesti dikondisikan. Tadi ini punya istilah sekarang ini orang ingin second home dan sudah lama terpenjara sehingga orang ingin keluar yang aman dan nyaman. Ini kira-kira hanya sesaat atau ini akan menjadi satu tren ke depan pasca pandemi atau bagaimana menangkap peluang ini? Gimana Mas? Nah, jadi yang terpenjara ini kan sebenarnya semuanya. Yang kaya juga terpenjara karena mau pergi ke luar negeri juga nggak bisa juga. Ya. Mau keluar, jadi gini kalau saya lihat dari sektornya, sektor yang terbatas, sektor menengah, sama sektor yang punya. Yang paling yang belum men-spend banyak tuh sebenarnya yang sektor paling atas. Kenapa? Karena dia takut keluar. Dan itu pelataran kita invest gede-gedean di safety protocol. Safety protocol kita pakai HEPA, kita semuanya ionisasi, semuanya kita. Kenapa? Kita tahu ini orang paling concern. Kalau ada sebut pelataran itu apa saja sih cakupannya? Nah, kita terdiri dari yang saya tahu restoran pelataran iya, betul. Yang lain apa itu? Kita punya hotel, kita punya resort, kita punya private cruise, ya. Kita punya taman nasional yang menang dunia dari UNESCO, kita menang. Jadi itu bidang usaha kita, profit tentu dengan F&B ya. Kita punya catering juga sangat kuat. Nah ini yang kita lakukan dan kita spesifik memang market kita adalah market kita bidik market yang menengah ke atas. Karena barang kita nggak banyak. Pelataran itu bukan hotel yang kamarnya 1.000 enggak. Kita we are basically very personalized product, very personalized. Nah, ini yang kita search dan kita lihat apa yang mereka paling concern orang-orang ini. Safety protocol. Uang buat dia nggak ada masalah. Yang dia takut adalah apa? Safety protocol. Dia itu yang dia paling takut. Jadi kita fokus dengan itu. Kita kencang sekali. Jumlahnya 50%, 50%. Kita ketat banget. Announcement, kita buat announcement. Orang kita setiap 10 hari, semua serologi. Harus, is a must. Begitu ada satu yang gitu, langsung isolasi. Langsung. Kita harus langsung itu sehingga orang ke tempat kita dia feel confidence. Nah, begitu dia confidence, tinggal kita menciptakan sesuatu produk-produk yang menciptakan dia adalah apa? Karena dia pengen keluar dari rumah kan, menjadi their second home. Nah, dia kan nggak mungkin di rumahnya itu kan bisa sekalian bisa spa, bisa duduk di beach, atau bisa lihat gunung, bisa bisa ikut diskusi mengenai meditasi, nggak ada, adanya tempat kita.
Nah itu kita lakukan seperti itu sehingga mereka senang dari stay-nya. Saya ceritakan dulu orang ke Bromo cuma stay 1 hari, sama juga di Borobudur dulu cuma stay 1 hari. Sekarang rata-rata minimum 3 hari. Sekarang pelataran ngelahkan aman jiwa ya. Wah saya nggak tahu itu Prof ya. Insya Allah bisa. Tapi buat kami, nah ini juga prinsip yang penting Prof, pelataran. Kita selalu melihat semuanya dari yang level kita, yang di atas kita atau yang di bawah kita sebagai komplementer. Kita anggap itu sebagai vitamin kita. Ada hotel baru, kita lihat, oh kita mesti belajar banyak. It's a complementer for us. Jadi seperti kalau naik kita Greyhound itu kelincinya dikasih lebih cepat ya, kita mesti terus kejar kelincinya gitu. Gitu. Gimana Mas Tar, melihat ini yang dilakukan Mas Joshua ini? Ya memang ini lawyer yang masuk ke hospitality industry. Nggak kelihatan lawyernya kalau gini. Jadi memang hospitality industry itu makin rame ya, makin banyak fasilitas makin rame. Jadi bukan competition, tapi collaboration. The more the merrier gitu. Jadi kalau satu hotel siapa yang mau ke sana? Kalau ada puluhan hotel, ratusan hotel, MICE jadi. Kapal terbang bolak-balik ke sana. Nah, itu jadi banyak restoran. Semua orang ke tempat itu. Satu restoran siapa yang mau ke sana? Itu bedanya hospitality industry sama mungkin manufacturing ya. Kalau hospitality industry itu we need each other. Seperti ini ya, kalau tukang cukur yang banyak dari orang Garut kan. Kalau sendiri itu kurang ramai, tapi kalau 5 jejer gitu, orang malah berdatangan ya. Yeah. Orang jualan ini bakso, ini es, ini siomay, rame-rame, orang malah berdatangan ya. Kalau sendiri malah kurang laku. Jadi kalau Indonesia itu sebenarnya tempat turis banyak, ya makin banyak dikunjungi orang. Kalau cuma satu Borobudur, ya wah capek-capek dari Eropa ke sini cuma lihat Borobudur kan nggak cukup. Maka begitu buka destinasi 10 New Bali gitu, nah ini baru menarik ya kan. Jadi, dan itu Pak, saya sampaikan ya, infrastructure itu so powerful, very powerful. Kita buktikan soalnya, kalau tanpa ada infrastruktur, berat. It's so powerful. Nah, tinggal kita mendayagunakan infrastruktur itu. Tadi seperti tadi Borobudur, itu kita misalkan sekarang produk kita baru 6 Langit Menoreh. Sekarang ada lagi katanya apa yang Nepal itu yang di Gunung Sumbing, ada lagi. Ya, itu baru kan Nepal yang Gunung Sumbing itu ada lagi yang baru ya. Itu kan semua sekeliling sana semua, itu semua Selo, terus Magelang, itu kan semuanya itu within that itu. Jadi semuanya mestinya kebagi semuanya. Dan kita dengan senang hati mengatakan, Anda mau lihat ke Nepal, kita antri mobil kita ada. We share. 15 gitu. menit dari Magelang sampai di Nepal atau malah itu Tibet katanya. Iya, gitu loh. Waduh. Gunung Sumbing. Iya. Ya. Dan you got the credit because you initiate first membuat itu mata langit sehingga yang lain dan ngikutin. Betul. 6 langit sekarang. Sekarang 6 langit, dulu mata langit. Iya, betul. 6 langit. Dan itu Prof, kalau Prof lihat, itu pada itu nggak ada orang naik ke atas pun nggak ada yang mau. Dusunnya itu sangat terisolir. Jadi pada waktu saya naik ke atas, saya naik motor bebek, saya ingat sendiri naik motor itu kan tanjak saya dan jalannya kecil. Orang saya bilang saya mau bikin di sini. Orang saya bilang wah nggak mungkin Pak. No. Justru esotisme itu adalah jalannya ini. Justru eksotisme ini adalah keheningannya ini. Ini orang cari. Kalau kamu bikinnya rame biasa-biasa, udah terlalu banyak. This is what we are going to do. Buat di sini. Dan buatnya apa? Jangan bagus. Bagus sekali. Sehingga orang bisa bilang, oh nggak setengah-setengah. Sehingga orang datang sana dihargai. Dan pelataran itu terkenal ada apanya, Mas? Percaya apa enggak? Musolanya. Mas Prof pergi ke semua pelataran. Musolanya itu orang mau bilang 2 jempol. Iya, memang. Ya. Terima kasih. Semoga pengambil kebijakan melihat mendengarkan dialog ini dua-duanya kan sudah punya best practice yang dilaksanakan ketika bicara ekoturism. Mas Joshua telah membuktikan ya. Jadi pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti dialog kami. Memang dialog ini lebih kami tujukan pada kawan-kawan pemirsa pengambil kebijakan. Semoga kami menjadi mitra untuk ikut serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.